kita menyediakan shelter juga untuk teman-teman yang menunggu visa, yang baru di interminate, yang baru atau majikannya loinham, itu boleh juga tinggal di shelter Dompet Duafa. Kita ada bantuan ke Indonesia juga, dan kita salurkan melalui majelis-majelis ya, seperti yang Ibu sudah salurkan, jadi untuk program air, untuk program pembangunan musola, untuk orang-orang yang sakit, untuk panti asuhan. Jadi kita rutin memberikan bantuan ke Indonesia, termasuk untuk bencana alam ya kan, kita juga aktif. Teman-teman semua sangat dermawan ketika ada bencana di Indonesia, maka kita patungan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kemudian di bidang dakwah, salah satu tujuan Dompet Duafa ke Hongkong juga ya karena banyak sekali masyarakat Indonesia di sini dan akses terhadap kebutuhan tentang religi itu juga susah ya, sehingga kita datangkan ustaz kemudian untuk keliling ke majelis-majelis memberikan siraman rohani ya, agar teman-teman tidak kering jiwanya, tidak stres ya, karena selama 1 pekan bekerja maka butuh siraman-siraman rohani. Nah selama pandemi maka kita nggak bisa mendatangkan ustaz, akhirnya kita lakukan secara online terus 2 tahun, pusing ya, capek lihatnya HP, terus dimatiin videonya sambil ngobrol di WhatsApp ya nggak efektif lah. Akhirnya alhamdulillah kemarin kita datangkan ustaz, Pak Konjen dan Bapak-Bapak sekalian, kita buatkan visa selama 1 tahun. Nah sekarang ustaznya sedang karantina, sudah dapat 2 pekan, 1 pekan lagi keluar dari karantina. Ya nanti insya Allah bisa menemani ibu semua tatap muka, tidak lagi secara online ya. Amin. Kemudian konsultasi, teman-teman juga yang mau konsultasi seputar apapun, kita ada hotline-nya, silakan ya, bisa WA saja, kemudian akan kita jawab dan kita upload di website. Pelatihan baca Al-Quran ya, dan juga seni baca Al-Quran, termasuk tadi itu salah satu muridnya kelas Al-Quran yang berdoa. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan. Jadi teman-teman selama 1 pekan kan sudah bekerja 1 hari. Aku kira kita mbak nek ado. Kudu njupuk kaca montor. Aku enggak aku ada ora ketok, kudu gawe kan nek cedek aku harus nek nulis kudu gawe menyediakan beberapa pelatihan, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan menjahit, pelatihan komputer. Ya, ini ada olahraga juga sekarang. Lapangan susah banget sejak Olimpiade itu, kayaknya animo masyarakat Hongkong ini banyak sehingga sulit banget menyewa lapangan. Masih off dulu nih. Kita perkuliahan juga ada kerjasama dengan ITB Ahmad Dahlan. Nah ini program-program kita, logo-logonya. Nah ini serapan dananya, bapak-bapak dan ibu sekalian, selama Januari sampai November, karena Desember baru saja selesai, ya belum sempat dikonsolidasi datanya, ini sampai November saja. Yang sudah kita salurkan ada 1,7 juta untuk kebutuhan operasional, untuk fundraising, ya marketing, kemudian untuk program sosial, dakwah, pelatihan, untuk kurban dan juga kemanusiaan. Kemanusiaan ini untuk bencana alam. Ini proporsionalnya. Nah ini penerima manfaatnya. Penerima manfaat artinya berarti orang-orang yang mendapatkan programnya Dompet Duafa, yang mendapatkan manfaat atas program-program atau kegiatan Dompet Duafa. Total partisipasi yang sudah kita catat selama tahun 2021 ada sekitar 8.251. Ini yang tercatat ada nama, ada nomor HP, ya kan, dan data-data lainnya. Kalau yang tidak ada nama ya masih banyak. Cuma ini yang data yang ada di sistem kita. Jadi setiap kali kegiatan itu kita absen ya Pak Konjen dan Bapak Ibu sekalian. Ada nama, ada nomor HP, ada nomor ID kalau misalkan dia ngasih. Nah sehingga partisipasi yang masuk ke Dompet Duafa itu semuanya terdata ya, karena kita juga butuh untuk laporan ke pemerintah Hongkong, sehingga datanya itu bukan hanya nama saja. Kalau nama Siti Markona misalkan kan banyak ya kan, ini Siti yang mana gitu kan, maka ada nomor HP, ada nomor ID. Nah itu karena kita ada laporan ke pemerintah Hongkong juga. License kita association ya, Dompet Duafa Association Limited, kita sedang mengurus untuk license charity Pak. Jadi sedang proses, mudah-mudahan berhasil sehingga nanti kegiatan kita bisa lebih luas.
Oke, kemudian selanjutnya, nah ini statistik orang-orang yang masuk ke shelter. Tapi ini baru dari data sekitar 100 orang. Ya mungkin mewakili atau mungkin Nek aku berarti ukurannya sing S telu. misalkan kalau Telu. mungkin data 5 Tiga tahun ke sesek. depan data kita akan semakin banyak sehingga Enggak, itu aku sesek. yang bisa Mek menjadi dawane tetep. profil Aku lho ora masalah-masalah mlebu. yang dihadapi yang Apa ketika biasanya? teman-teman tinggal di shelter. Sok ben Yang dengan paling banyak itu Sok, bukan menunggu larane visa. anu, Menunggu Kak. visa ini teman-teman yang Nggak sudah oleh. finish Iki kan mungkin maksudnya kan kacek kan enggak menunggu visa enggak dan begitu. Oh, larang, Bu. Heeh. Biar Sekitar kacek separuh ya. Bisa 500 yang 24% mungkin karena rezeki terminate. Mbak. Yang kalau bahasa teman-teman Pas terminate. akhir tahun. Yo Nah, tanggal ini ada 24%. bulan Roh. 11% yang mau pulang ke Indonesia. Ya, yang Untung. sudah mau pulang, ada juga waktu. Mbak Ida ya, nggih golek tinggal di shelter. sewu mbuh ngono ning Kemudian ini ya 11% Enggak juga sanggup. hanya menginap. Menginap itu misalkan majikan lagi jalan-jalan, kamu keluar dulu dari rumah ya, saya mau Oke, bos keluar sampean. dulu Anu misalkan. tuh Nah itu ada 11%, 7% ini Mbak Juli. bring Oh, a Yuli. bring of atau notice. Dan yang paling yang 1% ini majikan liburan ini dibedain lagi sama yang tadi menginap. Dia menginap karena keperluan tertentu saja. Yang majikan Kok iso? liburan ini hanya 1%. kancane dhewe lho. Kemudian ini statistik konsultasi, nah ini menarik. Anu lho, apa Masalah jenenge WeChat kuwi teman-teman lho. yang dikonsultasikan itu apa aja Kok- sih? Nah, lah kok kita iso, Mbak? rangkum. Ya kan dekne nunggu Yang paling kanca, banyak itu tibake si tentang ditolong kuwi mau duwe kanca. Fikih Nah, muamalah. dadi pindah Ya, kuwi fikih mau muamalah Dijalo. hubungan antar sesama ya, jam misalkan siji bengi. kalau Kan kuwi menghubungi orang limited kan sakit itu otomatis hanya enteni kalau tahun baru iso toh. berhubungan dengan Pas Dek Yuli turu majikan gimana, cara ngomong Bene yang baik dicolong. gimana. langsung duitnya Nah, itu ditransfer fikih kan. muamalah. Terus ada nih Mentor. 34% itu tentang fikih ibadah. Ini Nah, juga kan banyak. wong malah kepentok. Yang Makane. sholat Nulung toilet, kancane iku sih. nah, sholat tidak menghadap kiblat gimana, sholat di atas kasur gimana, itu banyak lah. Sholatnya digabungin 5 waktu sekali gimana, itu yang hanya kiblat. Ya itu nggak boleh ya. Nah, itu banyak itu pertanyaan itu ya kalau kita apa ke majelis juga sama pertanyaannya begitu. Ngaji kalau lagi head gimana kayak gitu, nah itu 34% yang nanya-nanya begitu. Terus 11% ini fikih pernikahan, nah ini juga banyak ya. Nikah online gimana hukumnya? Mau nikah belum ada jodoh gimana? Ya nggak bisa ya. Terus kalau nikah di Hongkong ini gimana ya, itu banyak lah pokoknya apa pertanyaan itu ya. Terus yang hijau ini 7% tentang siswa ya, tentang zakat perhitungannya gimana, warisan gimana gitu ya. Terus ada lagi yang tentang Al-Quran ya, tentang apa bacaan-bacaan Al-Quran, tajwid. Terus yang terakhir ini yang 3% ini tentang fikih wanita ya. Fikih wanita itu misalkan mandi junub itu doanya gimana, ini kok masih keluar darahnya nih, boleh sholat apa enggak, padahal sudah tidak 7 hari misalkan kayak gitu. Nah ini masalah-masalah yang sering dihadapi ya Pak Penjen dan Ibu sekalian. Lukisannya gaya-gaya ya. Lukisannya ini. Yang masuk ke dompet. Lukisannya jos-jos. Kemudian penghimpunan dana yang kita kolek dari teman-teman, sedekah-sedekah ya, donasi dari teman-teman, baik dari individu maupun dari perusahaan. Ini terima kasih sekali ya, Mandiri, BNI, BRI, Telit ini sangat mendukung kita dalam hal penggalangan donasi. Data yang kita rangkum dari 2017, alhamdulillah mengalami kenaikan ya, meskipun ada agak penurunan sedikit di tahun 2018, saya masuk 2019 Januari. Nah, alhamdulillah progresnya terus naik Bu, meskipun awal saya kesini tuh kurang beruntung memang ya. Saya mengalami hidup normal cuma 6 bulan. Setelah itu demo. Setelah itu COVID sampai sekarang tahapan ya. Nah, maka normalnya itu cuma 6 bulan saja. Nah, tapi meskipun demo COVID, ternyata animo teman-teman untuk mendukung kegiatan-kegiatan berbeda wafa itu, kalau kita lihat dari data penghimpunan naik tuh, ya artinya kepercayaan teman-teman semakin naik ya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga pihak-pihak perusahaan yang telah membantu berbeda wafa. Nah ini kemudahan donasi agar teman-teman semakin gampang, tidak harus bertatap muka, tidak harus bertemu
bertemu langsung dengan kita, bisa lewat TNG, bisa lewat remittance di BNI, BRI, Mandiri yang kemarin kerjasama Kurban. Kemudian Octopus kita juga sediakan di depan tuh ada mesin Octopus tinggal put $1, setengah dolar, $0,1 juga boleh. Telin, SMS donasi. Nah teman-teman ini kalau Indonesia banget nih harus pakai Telin ya. Tinggal SMS ketik infak, kirim ke 333 kan setiap Jumat dapat gitu ya kan. Kemudian kalau yang ekspatriat punya bank lokal, HSBC, BOC itu juga bisa transfer ke dompet Wafa. Nah ini Dhisik Semarkan kan yo ono lho tiap anu oleh SMS saiki kok enggak ono lho. SMS apa? SMS kuwi anu sedekah duafa kuwi lho. Nanti kalau ketemu di jalan Biasanya kan dhisik kan sering anu oleh SMS saiki enggak ono enggak itu enggak. Nomornya paling bisa. Nomornya sampean wis ora. Ora nomor ya panggah iku. Lek ngono nek iki nomor asli iku. As panggah enek as sing gone Sumantur kan dhisik enek juga. Saiki kok enggak tahu nganu. Jadi jangan tersinggung ya kalau nggak dibalas apaannya, mungkin ya positif gitu. Saya juga kadang-kadang begitu. Nah kemudian ini juga dengan KJRI sangat baik hubungannya ya untuk mengelola kasus. Untuk ini ada penerimaan zakat fitrah juga yang pada Ramadan dari KJRI Telin setiap 3 bulan memberikan donasi dari SMS, BNI kerjasama Kurban kerjasama donasi waktu Ramadan, Mandiri dan BRI juga kerjasama Kurban. Ya sekarang juga teman-teman bisa donasi ke BRI untuk kemanusiaan ya Pak Dimas ya. Nah kemudian ini yang baru di tahun 2021 kita bikin Octopus Card. Jadi idenya adalah membuat kartu member Bu. Cuma kalau kartu member hanya sekedar kartu, maka memenuhi dompet pasti nggak akan dipakai, nggak akan disimpan, nggak akan taruh di dompet. Ya memenuhi dompet buat apa? Maka kita bikin Octopus sehingga berfungsi sebagai Octopus dengan desain dompet Wafa. Ya teman-teman sebagian besar insya Allah sudah punya ya di sini ya. Terus juga kita bisa tap untuk donasi pakai Octopus ataupun pakai FPS. Kalau ada e-wallet itu bisa QR code nanti di itu juga bisa pakai FPS. Nah ini media komunikasi kita ini juga sangat penting. Kita update terus di Facebook, di YouTube, ya kajian-kajian termasuk informasi-informasi dari KJRI kita juga sampaikan ke teman-teman ya sehingga kita membantu juga untuk menyebarkan info-info penting dari KJRI agar semakin luas bisa tersebar. Nah terakhir Bapak dan Ibu sekalian, karena kita license di Hong Kong ya izin resmi di Hong Kong, maka kita harus laporan juga ya. Jadi semua kegiatan kita, laporan keuangan kita serahkan ke pemerintah ya, dan diaudit juga setiap tahun. Nah yang 2020 sudah selesai. Nah ini sekarang tinggal yang 2021 ini kan baru selesai tahun 2021, maka Januari ini kita akan urus laporan audit ke pemerintah Hong Kong ya sebagai transparansi dari kegiatan Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan Dompet Wafa. Mohon maaf Sampai dilingi pas jajal telek-telek badah itu kan. Awake ketak betul. Wingi saya dikirim aku. Lagi balik libur adus terus jajal. Senengnya minta ampun sudah ngambil. Ternyata kabeh nggak enak sing becak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu sambutan dari KJRI yang tadi disampaikan oleh Bapak Riki Suhedan. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Enda dari BNI beserta jajaran, Pak
dompet duafa sebagai lembaga kemanusiaan di Hong Kong atas laporan kinerja selama 1 tahun berkiprah membantu seluruh warga negara Indonesia, khususnya para pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong ini. Saya kira dompet duafa merupakan salah satu lembaga kemanusiaan yang akuntabel, yang perlu kita dukung ya, dalam meningkatkan kapasitas tidak hanya dalam konteks bantuan-bantuan seperti bencana, tapi juga lebih juga nanti ke depan saya kira bukan Indonesia di Hong Kong khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas tadi seperti berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh dompet duafa, khususnya seluruh para supportersnya ya. Ini merupakan satu sinergi yang sangat baik untuk mengembangkan Bapak Ibu ke depan. Bapak Ibu sekalian, khususnya para pekerja migran Indonesia, kita semua di Hong Kong ini datang ya dari berbagai penjuru wilayah Indonesia dengan satu tujuan, yaitu untuk bekerja di Hong Kong untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu kita terus ingat ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak sekali juga kawan-kawan kita yang karena kesibukan pergaulan lalu lupa akan tujuan utama datang ke Hong Kong ini. Begitu dengan hadirnya teman-teman semua di acara pada minggu ini, saya kira ini contoh yang sangat baik, yang sangat baik bersama dompet duafa bergabung melakukan berbagai kegiatan lebih positif, yang lebih baik untuk pengembangan diri kita semua. Teman-teman semua, saya kira tadi seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa mengembangkan potensi ataupun kapasitas juga menjadi salah satu program yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong. KJRI Hong Kong selalu siap untuk membantu ya seluruh lembaga-lembaga organisasi masyarakat yang ada di Hong Kong ini untuk bersinergi ya, berbagai program kegiatan yang inovatif ya, yang dapat membantu mengembangkan keterampilan ya, teman-teman semua. Nah, tentu saja peningkatan kapasitas teman-teman semua ini tidak bisa dilakukan secara sendiri. Tentu saja melalui berbagai tadi ya, organisasi masyarakatan yang ada, khususnya dompet duafa. Ke depan saya kira di tahun 2022 di mana situasi Hong Kong yang akan saya harap akan lebih landai ya dalam konteks penanganan COVID. Nah, maka kita akan dapat melakukan berbagai kegiatan Pak Imam untuk membantu teman-teman semua ya. Tadi saya kira bagus sekali dengan telin yang semua kita dimudahkan ya. Di masa COVID ini tatap muka menjadi agak sulit, tapi dengan adanya teknologi ya, teman-teman semua sudah sangat pandai menggunakan gadget ya, handphone. Jadi handphone tidak hanya untuk komunikasi tapi juga untuk menunjang kemudahan hidup kita selama 2 tahun ini. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada dompet duafa atas kinerjanya selama ini, dan pada teman-teman semua terus positif ya, berinovasi, sebarkan energi positif ini kepada seluruh teman-teman yang ada di Hong Kong khususnya ya. Kita libur, saya paham untuk istirahat, tapi dengan hadirnya teman-teman ke berbagai kegiatan ini sangat saya apresiasi, karena dengan hadir di berbagai kegiatan keterampilan ataupun pengembangan diri ini akan menjadi contoh baik bagi teman-teman seluruh TNI yang ada di Hong Kong ini. Itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan kata-katanya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Hah? Kami panggilkan Saudari Ukti Ulfayati, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Seluruh jemaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pentingnya ilmu. Karena seperti yang telah kita ketahui, mencari ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat itu hukumnya wajib. Karena setiap ibadah itu ada ketentuan dan syarat-syarat sahnya. Seperti syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa, syarat sahnya haji, syarat sahnya nikah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh sebab itu, kita harus mencari tahu apa sih ketentuan dan syarat-syaratnya agar ibadah kita itu menjadi sah. Karena jika ibadah tidak dipenuhi syarat dan ketentuannya, maka ibadah itu tidak bisa dikatakan sah. Lalu apa saja ilmu yang perlu kita tahu? Ilmu yang perlu kita tahu tidak hanya ilmu fikih, tidak hanya ilmu ibadah, ilmu muamalah, tetapi kita juga harus tahu yang namanya ilmu akhlak, ilmu adab. Karena baik dan buruknya seseorang itu tidak dinilai dari pakaian yang dikenakan, melainkan dari ilmu dan adabnya. Laisal jamalu bi asbabin tuzayyinuna ilal jamala jamalul ilmi wal adab. Tidak dikatakan cantik ataupun tampan itu karena pakaian yang menghiasinya, melainkan cantik dengan ilmu dan adabnya. Lalu kapan kita diwajibkan untuk mencari ilmu? Wajib mencari ilmu itu kita sejak dari dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat. Jemaah rahimakumullah, walaupun pada saat ini kita berada di negeri Cina dengan tujuan mencari ma'isyah, menjemput rezeki Allah, tetapi kita tetap diwajibkan untuk mencari ilmu agar amalan-amalan kita itu menjadi berbobot, ada nilainya. Karena amalan yang tanpa ilmu bagaikan jasad yang tanpa ruh, ada tapi tidak ada. Tetapi ilmu yang tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, lebat, tinggi, besar, tetapi tidak ada buahnya, maka tidak bisa dirasakan hasil manisnya pohon tersebut. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Banyak ilmu pengetahuannya, banyak teori, banyak materinya, tetapi tidak diamalkan, tidak diaplikasikan, maka tidak bisa dirasakan hasil dari ilmunya. Oleh sebab itu, selain kita di sini tujuannya mencari ma'isyah, menjemput rezeki Allah, mari kita niatkan untuk ibadah, niatkan untuk akhirat kita, karena dunia hanyalah sementara. Dunia adalah ladang bagi kita untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, teruslah bersemangat dalam mencari ilmu, jangan bosan-bosan dalam mencari ilmu. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah dengan ilmu dan akhlak kita, dan semoga kita semua menjadi umat yang selamat di din wa dunia hadal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekeliruan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astaghfirullah min qoulin bila amalin, ihdinas siratal mustaqim, ila liqa ma'as salamah wal afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga, Amin. semoga dengan ilmu kita semua dimudahkan untuk masuk surga. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami panggilkan peserta yang kedua, saudari Ukti Nuraini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Amin. Sahabat fillah yang dirahmati Allah. Mari kita kaji kembali mengenai apa? Sabar. Apa sih maknanya sabar? Sabar yang berasal dari bahasa Arab artinya yaitu menahan diri. Dan bagaimana cara kita menghadapi ujian dengan sabar? Kita cukup melakukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus mengucapkan lafaz inna lillah? Karena jika kita mengucapkan lafaz inna lillahi dengan mantap dan pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang merencanakan semua ini, maka di setiap ujian yang kita hadapi akan mendapatkan hikmah dan nikmah yang lebih besar. Kita contohkan sekarang yaitu ujian sabar menghadapi penyakit seperti halnya virus corona yang tidak tahu kapan akan ada ujung pangkalnya. Di sini kita adalah mendapatkan tamparan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu mendekatkan diri kepadanya. Dan peraturan pemerintah yang benar-benar menjadi pro dan kontra ini adalah manusiawi, tetapi membawa begitu banyak hikmah bagi kita. Misalkan swabi dirimu dengan Al-Quran, vaksini hatimu dengan sholawat, maskeri mulutmu dengan berzikir, cuci tanganmu dengan sedekah, dan yang terakhir adalah jaga jarak dari maksiat agar supaya hidup kita sehat, selamat dunia akhirat. Allahumma Amin. Yang kedua yaitu sabar menghadapi ujian ibadah. Kita tinggal di negara orang yang mayoritas adalah non-muslim. Masih banyak di luar sana mbak-mbaknya yang majikannya tidak mengerti ataupun tidak mau tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan dan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Apa yang mereka lakukan? Dengan menahan lapar, haus dan dahaga. Bahkan mereka sahur pun harus ala kadarnya. Itu mereka lakukan. Dan sholat 5 waktu pun mereka dengan sembunyi-sembunyi mencari waktu luang untuk sholat. Walaupun mereka harus apa? Harus menggelar sajadah di toilet, harus menggelar sajadah dimanapun tempatnya agar mereka bisa sholat. Ini adalah bukti keimanan yang tinggi. Mereka tahu bahwasanya apa? Mengerjakan puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu sangatlah penting dan itu wajib bagi umat Islam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 145 yang berbunyi, Asta'inu bisabri wassalah fa innaha la kabirun illa ala khasi'in. Wahai orang-orang yang muslim, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya ini adalah berat, tapi terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar mengerti apa itu Islam. Dan yang selanjutnya yaitu sabar menghadapi ujian ekonomi. Tidak terkecuali semua yang berada di sini yang bergelar BMI semua adalah berusaha mengerjakan sabar ekonomi. Karena apa? Kita jauh dari keluarga, kita jauh dari saudara, kita rela meninggalkan anak dan suami tercinta. Hanya untuk apa? Hanya untuk demi memperlancar, untuk kebahagiaan keluarga dan untuk membantu perekonomian suami. Ini adalah sedekah kita pada suami. Oleh sebab itu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa.
Karena orang yang mengeluh dan putus asa ini adalah ciri-ciri orang yang lemah imannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tekan iku rupane ijo, paling abot tinggal anak bojo. Buku tahu menyang Kalimantan, ayo semangat kanggo masa depan. Belajar ilmu di dompet duafa, kita bekerja beribadah dan bersedekah. Insya Allah dompet duafa membawa nikmat, berkah barokah sampai ke jannah. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Semoga dimanapun kita berada, yang jauh dari keluarga, yang berstatus demi bercita-cita demi untuk membahagiakan keluarga, kita semua selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang limpah ruah, nikmat barokah binikmatillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fi jazai wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shaqawati al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa qina 'adzaban nar. Kiranya cukup sekian uraian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kata, hanyalah milik saya pribadi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga dakwah ini membawa berkah, membawa nikmat untuk semua. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa dzakarallaha katsiran. Amma ba'd. Kepada jamaah rahmatullah, di sini saya akan menyampaikan tema yang berjudul pentingnya menjaga akhlak, sopan santun serta rasa malu. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, akan tetapi di dalam agama Islam banyak di antara kita yang mempunyai akhlak yang tidak baik, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oleh karena itu, akhlak, adab sopan santun serta rasa malu hendaklah kita dorong dalam diri kita untuk senantiasa menyempurnakan akhlak kita baik di dunia maupun akhirat. Sepertinya saya tidak bisa menyampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu yang nomor 2. Ucapkan kepada Ukti, Masya Allah, begitu pentingnya kita harus menjaga akhlak kita. Mudah-mudahan para hadirin semuanya memiliki akhlakul karimah seperti akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Pentingnya rasa sopan santun yang harus kita jaga baik dengan majikan ataupun dengan sesama teman ataupun kerabat. Untuk selanjutnya yaitu puisi yang akan disampaikan oleh sahabat favorit kita, Ukti Puji Mulyani. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya pada hari ini, Ahad 2 Januari 2022.
Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba yang beruntung mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih buat para undangan, juga sahabat sekalian yang telah sudi meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam event berbagi amal Hongkong kali ini. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan buat semua. Amin ya rabbal alamin. Salam persahabatan dari kami lewat baik-baik puisi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Kehidupan kita bertemu dan menjalin persahabatan di negeri orang, bukan saudara-saudara, bukan pula saudara sepersusuan, tetapi tanpa sadar kita sama-sama berjuang melepaskan diri dari kemiskinan, meloloskan diri dari jerat kebodohan, membuka mata hati dengan keimanan, dan menjalin silaturahmi dengan penuh keikhlasan. Kita adalah perempuan-perempuan perkasa, tak tunggal, meski ditebang ribuan derita, selalu bangkit dari keterpurukan dengan sekuat daya, selalu yakin pada janji dan pertolongan Allah